upaya mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan melalui Yayasan Care Peduli, melalui program-programnya yang sudah dijelaskan dari awal, praktik baik semuanya sudah dijelaskan ya. Dan mungkin buat Anda yang sudah bertanya, sudah tidak sabaran juga nih pengen dengar tanggapan dari narasumber kami pagi hari ini, Ibu Bonaria Siahaan, CEO Yayasan Care Peduli di Ruang Publik KBR. Tapi diingetin lagi untuk websitenya, tadi saya sedikit salah sebut ya. Untuk alamat websitenya, Anda bisa langsung kunjungi di www.care.ind.org.id ya. Sekali lagi www.care.ind.org.id. Untuk IG-nya, Instagramnya di Yayasan Care Peduli. Baik, dan sebelum jeda tadi ada pertanyaan dari Donil, bagaimana caranya menyadarkan kepada orang-orang terdekat kita ini supaya ikut berempati terhadap kasus kekerasan perempuan ini, Bu. Baik, saya boleh koreksi bentar, Mas. Ya, boleh. Alamat kami, websitenya itu Care Indonesia, jadi satu, Oke. careindonesia.org.id. Baik, Jadi Care www.careindonesia.org.id. Indonesia, jadi satu, Care Indonesia, jadi ya, .org.id. Siap, Ya. siap, mohon Ya, maaf. ya, sorry, saya juga minta maaf. Oke, jadi habis berubah alamatnya, jadi saya juga belum paham, belum familiar. Oke, nah jadi tadi pertanyaannya memang tidak mudah ya. Saya juga tidak bilang kami saja secara program sudah melakukannya, tetapi memang ini sangat embedded ya di dalam. Jadi Yayasan Care Peduli sendiri juga merasakan sebenarnya ya, Ibu ya. Iya, dan ya buktinya udah 30 tahun kita masih bicara hal ini kan, Mas. Oh iya, nah, benar kan juga. Kalau kita bicara sebenarnya CEDAW, yaitu Convention on Elimination Violence Against Women ini sudah lebih dari 60 tahun loh, Mas, dicanangkan ya. Jadi ini saja bahasa ini masih terus berjalan karena ini sangat embedded di dalam kultur kita, di dalam sistem nilai-nilai sistem kehidupan kita. Jadi memang campaign ini nggak boleh berhenti gitu ya. Jadi nanti habis 10 Desember ya kita jangan berhenti bicara mengenai kekerasan terhadap perempuan lagi. Nah, kita harus teruskan. Ini hanya untuk menghangatkan, mengingatkan dan menggeliatkan kembali. Momentum. Tapi pembicaraannya harus terus jalan. Nah, jadi kalau tadi Mas Donil menanyakan, saya senang Mas Donil punya perhatian. Saya asumsikan bertanya begini berarti ingin ya melakukan. Jadi kalau ada 10 Mas Donil di dalam lingkungannya Mas Donil, terus mempunyai kepedulian, mengajak diskusi teman-temannya, dan kalau boleh nanti mungkin kalian belum denger ya yang acara hari ini ya, coba deh dengerin YouTube-nya tuh. Ini bukan promo ya, tetapi barangkali tidak semua orang hari ini berkesempatan, mungkin akan bisa belajar dikit. Nah, kemudian kita mungkin bisa lebih banyak diskusi dengan teman-teman kita. Dan yang lebih lagi adalah kalau ada Mas Donil yang lain gitu ya, atau Mbak-mbak yang lain, bila mengetahui, kita mulai bersuara, kita mulai mencari informasi di mana kita bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Atau kita memberitahukan kepada pihak yang memang selayaknya tahu dan bisa memberikan rujukan layanan kepada pihak-pihak yang memang mengalami kekerasan. Kita mungkin tidak punya kapasitas ya untuk langsung memberikan pelayanan atau pertolongan. Tapi kalau kita tahu mungkin kita ke Pak RT, atau kalau memang di setiap kabupaten itu ada yang namanya TP2A ya, itu tempat pelayanan terpadu untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu bisa dihubungi. Jadi kalau untuk di Jakarta tuh biasanya juga bisa kita hubungi Siaga 112 misalnya. Ya, nah itu untuk hotline di Jakarta. Nah mereka tuh bisa memberikan nanti tanggapan apa yang akan mereka lakukan. Paling tidak kita tidak diam. Nah ini pertama gitu. Jadi kalau misalnya Mas Doni udah tahu nanti pulang dari acara terus tidak cerita-cerita gitu ya. Tapi kalau boleh saya undang Mas Doni dan teman-teman yang mendengarkan. Pertama barangkali bisa membahas, ya bisa menceritakan apa yang kita dengar hari ini ya. Kemudian kedua, kalau kita juga memang belum mempunyai kemampuan, kapasitas untuk memberikan pertolongan langsung, minimal kita bersuara untuk melakukan sesuatu, memberitahukan pihak yang berwenang. Nah itu mungkin yang paling. Dan saya yakin kalau di dalam setiap
apa namanya, instead of satu di dalam tiap 3 perempuan A mengalami kekerasan, bagaimana kalau satu di dalam setiap 3 orang melakukan bersuara, ya, Nah, bersuara dan bertindak. Itu pasti hebat banget betul, efeknya, Mas. betul, betul, betul. Dan kayaknya seru juga ya. Saya bayangin kalau anak-anak muda nih ngobrol bukan lagi ngobrolin soal artis, ngobrolin soal apa ya gaya hidup, tapi ngobrolin soal isu kekerasan terhadap perempuan. Kayaknya seru juga ya, Ibu. Ya, malah justru gini Mas, ini Mas Donil juga ya dan teman-teman yang Eh, mendengarkan, make this a lifestyle, bahwa hmm, violence is not cool gitu yes, misalnya gitu ya. Jadi memang di era apalagi sekarang dengan sosmed ya, kita memang harus lebih kreatif ya juga mengkampanyekan gitu ya. Bagaimana membuat ini bukan isunya ringan tetapi lebih mudah dicerna dan membuat ini menjadi suatu tren dan lifestyle yang langsung menjadi bagian dari praktek dan gaya hidup kita oke, sehari-hari. Jadi bullying is not cool misalnya. Nah, itu yes. harus menjadi bagian dari our campaign, Keren Mas. banget Gitu. ya. Baik, dan kali ini ada satu pertanyaan terakhir saya bacakan, apakah dari WhatsApp ya, apakah kebijakan atau regulasi pemerintah yang sudah ada selama ini sudah cukup mengakomodir permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia? Dari Ariel. Sudah. Jadi sebenarnya secara bahkan ada undang-undangnya ya. Maaf kalau saya lupa nomornya, tetapi nanti bisa di Google deh ya. Atau nanti kita bisa kirimkan melalui ini comments di YouTube ya. Sudah ada undang-undangan, sudah ada turunannya peraturan Hmm, pemerintahnya. Namun memang kita harus akui ya, eh, dalam pelaksanaan itu kan tidak selalu mudah ya, berbagai hal. Terutama ada 2 hal, resources atau sumber daya yang tersedia untuk hmm, pelaksanaan upaya-upaya pencegahan atau bahkan upaya pelayanannya sendiri. Nah, kemudian kedua, kapasitas. Jadi walaupun memang mungkin ada sumber dayanya, tapi kapasitas pemberi pelayanan itu mungkin tidak sama di oke. seluruh Indonesia. Nah, tentunya yang ketiga adalah bagaimanapun peraturan, tentu itu tidak cukup karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita, dengan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Betul. Jadi memang peraturan itu hanya bisa untuk memberikan koridornya dan tindakan hukum. Oke. Nah, Jadi tapi kalau implementasinya belum tentu gitu ya Ibu ya, sesuai dengan betul, harapan. perilaku itu Baik. tidak bisa 100% diatur peraturan kan Mas. Yap. Jadi memang kita yang harus Iya. mempunyai Bu Bona, sedikit saja karena waktunya udah mepet banget, nggak terasa ini ya, nggak cukup ternyata 1 jam. Satu pesan deh closing statement untuk pendengar-pendengar kita. Silakan. Baik, jadi kepada teman-teman, para pemirsa yang hari ini mendengarkan, kita pertama harus meyakini dan memahami bahwa kekerasan, baik itu terhadap perempuan atau anak-anak atau terhadap siapapun, itu not cool, tidak bisa kita terima. Ya, jadi kalau kita percaya itu, kita pasti tidak akan bisa diam, tidak akan membiarkan bila terjadi atau kita ketahui ada kekerasan di sekitar kita atau di lingkungan kita. Jadi itu pertama. Kedua, saya ajak teman-teman hari ini untuk sama-sama ya, kita mungkin campaign itu kan bukan berarti kita harus di jalan demonstrasi ya. Betul. Talk to your friends, ngobrol dengan lingkungan kita ya. Dan seperti tadi saya sampaikan juga kepada Mas Donil, kalau kita tahu, mari kita melakukan sesuatu kecil tetapi itu akan sangat banyak dampaknya. Terima Baik. kasih. Terima kasih sekali Bu Bona yang sudah berbagi hari ini, luar biasa, nambah ilmu lagi saya. Sama saja. Syukur Pak Mas. Baik, dan terima kasih. Saya ingetin lagi untuk Anda yang ingin cari tahu informasinya, silakan Anda lebih lengkap bisa klik www.careindonesia.org.id. Udah bener ya Bu ya? Betul. Untuk Ya, Instagramnya follow dan stalking langsung Yayasan Care Peduli. Saya Rizal Wijaya mengucapkan terima kasih sekali lagi Bu Bona. Salam sehat terima selalu kasih. dan Selamat pagi semua. kepada seluruh pendengar kami juga terima kasih. Salam.